Purwokerto, salah satu kota terbesar di Jawa Tengah di bagian barat yang terkenal sebagai kota satria karena banyak melahirkan tokoh atau pahlawan yang berjasa. Selain itu, Purwokerto memiliki banyak tempat bersejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ini dia Mbah Wali Nur Kalam yang menjadi salah satu tempat penelitian sejarah dalam penyebaran Islam di Purwokerto. Sampailah kita di makam Mbah Nur Kalam yang terletak di Desa Mrobot atau yang sekarang dikenal dengan Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Muhada Nur Kalam atau yang biasa dikenal dengan Mbah Nur Kalam adalah sosok pejuang sekaligus tokoh agama penyebar Islam di Mrobot yang berasal dari Mataram pada abad ke-18. Karena kerajaan mengalami kekalahan, beliau mengasingkan diri hingga ke Mrobot. Bangunan makamnya sangat sederhana, berbentuk seperti bangunan bilik berwarna putih dan dikelilingi pohon bambu yang menghiasi di sebelah kanan dan kirinya. Terdapat beberapa makam kerabat dari Mbah Nur Kalam sendiri. Di tempat inilah Mbah Nur Kalam melakukan tirakat selama 40 hari 40 malam bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sumber yang kami dapat, konon katanya tempat ini dahulunya adalah pondok pesantren yang digunakan Mbah Nur Kalam sebagai tempat syiar agama Islam yang dihuni oleh beberapa santri. Sampai hari, makam Mbah Nur Kalam banyak disiarahi umat Islam dari berbagai daerah, Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pasuruan, Jombang, Surabaya, Malang, dan daerah-daerah lainnya dengan tujuan ngalap berkah. Biasanya peziarah datang pada Selasa atau Jumat Kliwon malam hari untuk melakukan tahlil dan tirakat. Dari mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mau tanya tentang Mbah Nur Kalam, baik asal usulnya, biografi, dan bagaimana cara penyebaran Islam di daerah sini. Ya, kalau asal usulnya saya kan juga dari orang tua. Orang tua otomatis dari orang tuanya lagi gitu kan, dari mbah-mbahnya sana. Jadi kalau asal usulnya katanya sih dari Terah Mataram. Mataram itu berarti kan kerajaan Mataram, Jogja berarti kan. Nah saat itu Mbah Nur Kalam ini sebenarnya pejuang juga syiar agama. Dia tokoh agama tapi juga berjuang.
itu zaman Belanda berarti sampai zaman Jepang. Nah, dulu sebenarnya di Cungkup itu, di makam itu ada dulunya itu kayak pesantren dulunya. Cuma kesini kan karena sudah lama sekali kan tinggal tobat. Nah, kalau asal usulnya seperti itu. Jadi saya dengarnya dari bapak saya otomatis dari bapaknya lagi sampai ke sana. Itu. Jadi satu itu memang dia tokoh agama, siar agama lah ya, sampai ke sini. Karena perang mungkin kan kalah. Yang namanya dengan Belanda kan dengan senjata kan tetap ya. Akhirnya kan minggir gitulah ya, ke misalnya konflik di Jogja akhirnya sampai ke sini lah gampangnya gini. Gampangnya seperti itu. Itu asal usulnya seperti itu. Setahu saya juga dari orang tua sih seperti itu. Untuk hubungannya sama bapak itu, Mbah Nur Kalam sama bapak itu masih seturunan. Iya. Kalau boleh tahu itu berapa gitu Pak? Mbah Nur Kalam itu punya 2 orang anak. Yang pertama itu Hasan Besari, yang kedua itu Ali Mustafa. Nah, kalau saya dari Ali Mustafa, bapak saya itu turunan ke-7. Kalau di Jawa itu udek-udek syukur apa lah ya, itu istilahnya ada itu di buku juga. Nah, itu artinya itu juga sering siarai baik malam maupun siang, dulu ramai itu karena salah satunya mungkin kalau dari orang yang spiritual itu senang mengejar itulah ya, mengejar karomah seperti itu seperti itu. Dan memang secara simbolis itu memang kalau Hasan Besari itu gampangannya dapat jubah, kalau Ali Mustafa dari Bang Alam itu dapat buku. Makanya kalau sampai sekarang pun kalau dari keturunan Hasan Besari rata-rata baik yang di Muhammadiyah maupun di NU biasanya jadi mubalik, punya pondok kayak gitu. Nah, kalau di Ali Mustafa biasanya kuat di ilmunya. Cuma itu kan ya lah ya. Tapi sampai keturunan memang kayak senang seperti itu. Itu sih simbolis, tapi memang sampai anak turunannya seperti itu. Artinya ya dari keturunan Hasan Besari kan juga tokoh agama kan juga senang kayak gitu. Dari Ali Mustafa pun juga senang ilmu, juga dekat dengan agama. Itu sebenarnya sama, cuma simbolisnya seperti itu sampai keturunannya loh ya. Terus untuk karomahnya dari Mbah Nur Kalam itu apa nih Pak? Ya banyak sekali sampai katakanlah Mbah Buyut saya belum Mbah Nur Kalam lah ya, masih itu kan masih di bawah, berarti kakek buyut saya itu saja sakti sekali dulu. Kalau bapak saya cerita ataupun orang lain cerita itu ya, misalnya bendung ini bukan Mbah Nur Kalam ya, masih anak Mbah Nur Kalam dia lebih ngeri lagi ya. Sampai mbahnya bapak saya lah itu misalnya sungai nambeng di bendung itu cuma pakai pecut katanya loh ya. Saya juga diceritakan itu dari bapak ataupun orang lain yang cerita loh ya. Gitu. Kalau Mbah Nur Kalam ya lebih itu sudah wali itu loh. Kalau orang itu kan bilangnya Mbah Wali itu. Kalau saya sih tetap Mbah Nur Kalam. Kalau orang luar misalnya dari tokoh NU ataupun apa kan senang ziarah situ. Biasanya nyebutnya Mbah Wali Nur Kalam. Itu
karomahnya yang banyak sekali, cuma sampai keturunan anu aja masih top, masih karomahnya masih kelihatan. Cuma sudah di bapak saya mungkin sudah berkurang karena mungkin kesini kan satu sudah pendidikannya sudah lain, itu artinya mungkin sudah nggak seneng. Kalau dulu kan mungkin masih seneng tapa itu kan. Kalau mulai dari bapak saya kan sudah sudah mengenal jadi guru, jadi penilik gitu kan, sudah agak modern. Kalau mbah-mbahnya sih masih seperti itu. Berarti dulu Mbak Nur Kalam itu cara menyebarkan Islamnya lewat pondok pesantren ya? Pondok pesantren. Dulu ada pondok. Berarti dulu punya pondok pesantren? Ada ya. Sampai sekarang masih ada nggak Pak? Sudah nggak ada. Itu kan bangunan kayu dulu, atau kayu dan pring lah ya, bambu. Ya kan sudah hancur. Dan yang kalau ngalap berkas itu kan banyak sekali dulu di makamnya itu. Itu dulu sempat, ini sih ya cerita lah ya, waktu saya masih kecil, berarti kan ceritanya kakak saya yang baru itu, dulu kalau burung lewat situ aja jatuh dulu ya. Saya masih kecil, saya kan mungkin usia SD SMP gitu. Terus ya banyak lah dulu lah. Kalau sampai sekarang itu masih banyak Pak yang ziarah ke makamnya Mbak? Masih banyak. Cuma mungkin malam ya kalau acara itu. Biasanya kalau rombongan banyak itu, misalnya dari itu tersebar sampai ke Jawa Timur sih, itu biasanya siang. Tapi kalau yang seneng tahlil dan lain-lain lah ya, seneng wiridan biasanya malam. Dulu rame, kalau enggak Selasa Kliwon itu Jumat Kliwon biasanya rame untuk wiridan sih. Itu biasanya ada hall-nya atau enggak Pak? Enggak sih. Enggak. Jadi kalau yang lain mungkin ada hall ya. Iya. Biasanya kalau orang-orang yang katakanlah pinter itu lah mesti langsung tahu gitu ya. Terus di makamnya ada yang jaga Pak? Nggak ada. Enggak. Berarti nggak ada juru kuncinya atau gimana Pak? Nggak ada. Sih ada, tapi sudah minggat. Jadi saya terus makam itu biasanya dikunci. Sekarang sih enggak. Sekarang kan masyarakat kan juga sudah modern gitu kan. Jadi artinya paling kalau misalnya orang mau siaroh ataupun mau tahlilan ataupun mau wiridan di situ ya silahkan, nggak masalah. Kalau kedatangannya Mbak Nur Kalam, Bapak tahu nggak sampai sininya itu Abad berapa? Iya, berapa? Kurang lebih zaman penjajahan Belanda lah itu ya, abad berapa? 18-an mungkin ya. 18-an. Kalau di buku ini sih abad sekitar 18-an gitu ya. Itu dulu zamannya Belanda nyerang ke sini ataupun zaman Jepang, itu biasanya warga itu larinya ke situ. Kalau di situ aman intinya gitu. Memang letak pesantrennya itu di tempat Di pesantrennya. situ ya, di daerah situ.
kakek buyut saya lah ya. Buyut saya kan sampai ke Mbah Nur Alam namanya kan seperti itu. Terus juga ada bangunan candi di sebelah sini. Cuma saya nggak tahu tuh candi untuk apa, nggak tahu. Cuma udah hancur Pak. Kayak candi. Di samping memang ada itunya ya. Ada apa? Ada pondok. Itu apa? Saya juga mencoba lewat orang yang pinter gambar gitu ya, tapi juga ya pinter gitu ya. Nah, cuma itu saya juga sendiri apa memang itu apa nggak tahu. Ada fotonya seperti ini. Ini saya minta ada gambar besar di kamar adik saya. Kayak gini nih. Ini lewat gambarnya. Di sana ada besar gambar ukuran itu 1 meteran lah. Itu hasil apa ya, tafakur gitu ya, yang apa, yang lukis, dia kan memang pelukis tapi juga pintar. Itu saya kan minta coba, saya minta Mbah Nur Alam seperti apa sih gitu ya. Di sini seperti itu, tapi juga nggak tahu loh ya, asli seperti itu juga nggak tahu. Mungkin kalau orang-orang yang pernah bertemu yang pintar mungkin sih lebih tahu ya. Soalnya zaman dulu banget siapa ya? Zaman dulu itu kan zaman jelas. Saya kakak buyut saya juga nggak tahu kan. Tapi kalau Mbak lah, Mbak Putri tahu, cuma Mbak Kakak sudah nggak tahu. Tapi di atasnya itu kan kakak buyut. Itu nggak tahu. Itu kalau kakak buyut itu masih sakti sekali. Cuma kalau sudah di mbah saya, bapaknya bapak ya, sama ibunya ibu, itu sudah enggak, sudah artinya sudah biasa lah. Terus kan bapak kan sudah pendidikan gitu ya, misalnya pendidikan guru, jadi guru gitu kan, sudah lain gitu kan. Cuma kalau mbahnya dia itu memang masih sampai saat yang apa, mati bisa sampai 2 kali mbahnya loh ya. Apalagi kalau saya yang Mbah Nur Alam gitu lah ya, itu mbah buyutnya aja sudah seperti itu. Cuma ya memang sudah kesini kan sudah lain gitu kan. Itu. Kalau untuk dari Mbah Kalamnya sendiri, wonten apa istilah cerita yang menarik karomahnya dari Mbah Kalam enten mboten Pak? Oh, ya itu kalau misalnya warga sini pada ketakutan Belanda lah ya, itu kesana aja udah aman. Walaupun waktu itu mbahnya sudah gak ada loh ya, itu aman. Zaman misalnya Jepang mungkin mbah sudah gak ada, Mbah Nur Alam. Cuma mbahnya Mbah Buyut saya kan masih ada. Lalu itu rumah ibu saya, berarti kan rumah Mbah Buyut ya. Itu karena bongkar sih nggak apa-apa, itu cuma stok itu, fokus itu loh. Itu kalau dari segi itu loh ya. Itu terakhir bongkar rumah itu keris itu banyak sekali. Cuma kan nggak lawan, sudah lain gitu ya. Artinya kan kok malah salah gitu kan. Berarti dari keturunannya Mbah Nur Alam, bapak yang paling tahu. Ya, bapak saya maksudnya apa sih? Bapak sendiri. Ya enggak juga sih, yang penyusun ini juga tahu. Dia keponakan bapak saya, berarti kan lebih tua dari saya. Ya ada juga yang lebih tahu. Cuma saya kan paling dengar dari orang tua saya. Kalau keponakan saya yang nyusun ini, keponakan bapak saya, berarti kan saya manggilnya Om maksudnya. Itu mungkin dia zaman Jepangnya mungkin tahu, mungkin loh ya. Cuma kalau bapak saya sudah mengalami memang
memang zaman Jepang dan Belanda lah ya. Belanda cuma sudah mau itu apa? Sudah mau mendapati angkat kaki dari Indonesia ya. Habis itu kan Jepang. Itu banyak dulu kalau ada tembakan, ada apa, lari ke situ sudah aman lah, gampangnya seperti itu. Lari ke daerah makam itu sudah aman. Berarti itu makamnya udah benar-benar lama banget ya Pak ya? Memang sudah lama banget. Untuk dari seperti kita ini kayak mahasiswa itu kadang ada yang observasi nggak sih Pak? Biasanya kalau dari mahasiswa enggak, tapi ada konten YouTuber lah, memang ada, pernah itu ada yang mungkin dia bikin konten masalah itu. Berarti kalau untuk di vlog itu udah biasa, maksudnya bukan udah biasa ya, udah pernah ya Pak ya? Sudah pernah ada yang bikin itu dulu, udah lama tapi kayaknya. Soalnya saya sendiri juga ini ya, artinya Bang Malam itu di sini ada, terus di mana juga ada, saya juga orang itu. Katanya sih orang seperti itu karena sudah mengingat balik bisa di sini, bisa di sana, bisa gitu kayak gitu loh ya. Berarti makamnya bukan istilahnya bukan cuma satu di Bukan sini. cuma satu, katanya seperti itu. Kalau boleh tahu makamnya yang satu lagi apa Pak? Tahu? Saya kurang tahu, tapi di daerah mana gitu ada katanya. Apa mungkin sana petilasan mungkin juga bisa. Ya seperti misalnya Sunan Kalijaga kan di Demak, terus di kan juga ada, tapi mungkin kan di Gunung Kidul juga ada, mungkin itu petilasan ya, petilasan. Makamnya mungkin tapi yang diyakini benar-benar itu yang di sini, yang makam aslinya. Ya kalau dari karena itu kan cerita, saya dapat cerita dari orang tua dapat cerita dari orang tuanya lagi, dapat cerita dari orang tuanya lagi, seperti itu sih. Kita dari mahasiswa aja kurang tahu ya Pak, makanya kita cari wawancara kepada Bapak, pengen tahu istilah sejarahnya itu gimana, asal usulnya gimana, biar ya warga sekitar pun tahu kalau Mbah Nurul Kalam itu punya karomah yang. Oh iya, kalau sini tahu semua, artinya untuk wilayah kecamatan sini tahu semua. Ya itu kan berkembang dari mulut ke mulut. Nah Pak, kalau boleh tahu meninggalnya kapan dan kenapa ya? Saya nggak tahu itu. Itu kan sudah abad 18 sih. Saya kakek buyut saya saja yang berarti anaknya dia ya. Saya juga nggak itu alami. Tapi kalau kakek juga nggak ngalami, nenek ngalami, tahu. Yang masih tetap itu di atasnya kakek kan buyut itu loh ya. Kesana yang masih kental dengan keilmuan lah ya. Kalau kesini kan sudah zaman modern lah. Misalnya kayak saya waktu itu lurah apa ya, apalah ya. Nah itu terus sampai ke bapak saya sudah guru kan, sudah lain kan, artinya sudah enggak, metode pembelajarannya sudah lain, enggak seperti dulu. Kalau dulu mungkin kan memang zaman penjajahan, terus orang masih senang tirakat gitu kan, masih senang tapa gitu. Kalau kesini kan sudah untuk peninggalan dari Mbah Nur Kalam sampai sekarang masih ada Pak? Kalau itu sih nggak itu loh. Kalau misalnya zaman Belanda pedang masih,
Terus zaman Jepang bayonet ada, cuma saya lupa naruhnya. Kalau pedang sih masih tuh. Itu sih zaman mungkin kakek buyut saya itu loh ya. Wong itu kan gini loh. Kalau misalnya orang yang pintar senang diramat di situ pasti kan dapat sesuatu gitu kan. Ada sesuatu. Kalau di zaman modern seperti ini kan sudah nggak anu lah ya. Enggak. Tapi itu bukti. Artinya kalau misalnya ada orang yang situ nepi gitu ya, nepi itu ya kayak apa gitulah ya gampangannya. Ritual di situ, ritual di situ. Biasanya dapat pasti. Biasanya kan itu orang-orang yang senang spiritual lah ya, itu senang spiritual, misalnya nyari kayak gitu, dan pasti dapat sampah lah. Ya, percaya nggak percaya nggak Pak? Percaya nggak percaya, kalau kita kan sudah itulah ya, sudah agak lain ya, karena mungkin satu di pendidikan. Kalau peninggalan di Belanda, pedang ada itu, Jepang ada, cuma kalau yang Jepang itu untuk bayonet itu sudah apa, saya agak lupa naruhnya. Tapi kalau pedang sih masih.